Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan siang hari ini, Kobe Tani setelah melakukan penyemprotan, yaitu penyemprotan cabai menggunakan pestisida sistemik. Jadi kenapa saya harus menggunakan sistemik? Nah, kondisi cabai ini sudah mulai merah-merah. Ini tinggal yaitu melakukan perawatan. Nah, kalau tidak dilakukan perawatan secara intensif, karena sekarang musimnya musim hujan gila-gilaan Sobat Tani. Nah, musim hujan gila-gilaan sehingganya kalau tidak secara intensif dalam perawatannya, banyak sekali yang terjadi yang di daerah sekitar Kobe Tani ingin pergi ke ladang. Ini banyak yang cabenya pada layu fusarium, busuk basah, dan kalau saya lihat juga banyak yang terkena antraknosa. Nah, di dalam pencegahan antraknosa, jadi saya juga menggunakan fungisida yang di sini sifatnya sistemik. Karena apa? Karena dengan rimbunnya cabai yang sekarang sudah ya 80% melakukan perawatannya adalah perawatan buah. Tujuannya perawatan buah. Jadi kalau untuk pertumbuhan di ujungnya ini ya sudah kaluwian, ataupun kalau masih berkembang ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah. Yang penting buah yang sudah nampak seperti ini Sobat Tani, buah-buah yang sudah kelihatan rimbun ataupun banyak seperti ini, kalau bisa dalam keadaan sehat sampai finish. Nah, adapun pestisida yang saya gunakan tadi, saya menggunakan inseknya. Tetap saya seperti biasa menggunakan si permetrin, terus saya campur dengan Aktara. Nah, kenapa harus seperti itu spermetrinnya? Karena ada binatang-binatang yang berwarna hijau itu nanti kalau menyengat bisa mengakibatkan antraknosa juga. Terus Aktaranya untuk menghilangkan termasuk ya jenis kutu-kutuan seperti kutu-kutu loncat ataupun kutu kebul. Nah, itu bisa menghilangkan dari hama. Terus yang untuk yang lainnya saya menggunakan yaitu fungisida bersifat sistemik, merek dagangnya adalah Topsin. Nah, Sobat Tani sudah tahu Topsin itu adalah metil tiovanat bahan aktifnya. Mengapa saya menggunakan fungisida yang bersifat sistemik? Padahal kalau hujan itu Sobat Tani, itu seharusnya cepat-cepat disemprot pakai kontak, terus berikutnya pakai sistemik. Nah, di dalam pakai kontak itu seandainya ada gejala yang ingin merusak, maka cepat diatasi dengan kontak. Tapi sistemiknya kok dilalahnya sudah disemprot kok langsung hujan. Nah, itu menunggu dari periode ataupun interval penyemprotan berikutnya, sistemiknya itu selalu bekerja. Dia secara ya namanya sistemik, perlahan tapi pasti, yang di situ dia akan melindungi dari luar dan dari dalam. Nah, karena cabai Kobe Tani ini kalau disemprot pakai kontak terus tidak tembus, maka saya melakukannya pakai sistemik. Karena kalau sistemik misalkan saya semprot di sininya Sobat Tani, di ujung sini, di daun-daun sini, ataupun yang kelihatan cabai yang kelihatan, yang sana-sana yang tidak terkena pun ya sifatnya misalkan hanya kena percikan sedikit itu ataupun embunnya itu bisa dia masuk karena sifatnya sistemik. Itulah alasan Kobe Tani menggunakan pestisidanya yang bersifat sistemik, di gantian ataupun dicampur bisa juga, asal bahan aktifnya tidak sama. Nah, kalau bahan aktifnya sama maka ya kalau Kobe Tani sistemnya dosisnya dikurangkan 50%. Karena kalau dosisnya sama ya artinya 2 kali lipat. Nah, ini cabenya sudah seperti ini, dan mohon maaf ini panas banget Sobat Tani. Sebenarnya bikin video itu kalau panas-panas kurang bagus Sobat Tani. Jadi saya akan mencari yang agak teduh kalau bisa, tapi ternyata ya semuanya waktu panas. Ternyata semuanya panas Sobat Tani. Jadi paksa nih saya bikin videonya di dalam panas-panas seperti ini.
Nah, cabai ini saya ngomongkan lagi, kalau saya semprot pakai kontak terus tidak tembus di bagian dalamnya Sobat Tani karena rimbun, terhalang oleh daun dan ya seperti ini. Karena kelihatan seperti ini kalau kita shoot ke bawah Sobat Tani, buahnya Sobat Tani akan tahu seperti ini. Nah, ini buahnya alhamdulillah dari cabai Kobe Tani ini selalu berbuah seperti yang Kobe Tani harapkan. Nah, ini terlepas dari mungkin ya cara ataupun perawatan aplikasi pupuk banyak yang tidak sama dengan Sobat Tani, tapi Kobe Tani bersifat di dalam perawatan cabai itu adalah menurut pengalaman, bukan menurut seperti kata orang, kalau baiknya seperti ini, baiknya seperti ini. Tapi pengalaman Kobe Tani yang pernah Kobe Tani lakukan itu selalu saya ingat-ingat terus. Maka apabila Kobe Tani menanam, maka seperti itu caranya. Dan juga tidak bisa sama Sobat Tani, musim hujan dengan musim panas itu tidak bisa sama di dalam perawatan cabai. Alhamdulillah Kobe Tani sudah mempunyai trik tersendiri untuk perawatan cabai di musim hujan, juga perawatan cabai di musim panas. Buahnya bisa kita andalkan. Kalau ini tidak diseping Sobat Tani, dari bawah ini tidak diseping, ini ada yang seperti ini, tangkainya dua-dua kayak gini. Ini tidak diseping, ini banyak sekali yang dua-dua. Kalau tidak dua-dua, tidak untul-untulan kayak gitu Sobat Tani. Nah, jadi tidak saya seping dari bawah ini. Dan ini bukan hanya barisan sini aja Sobat Tani, itu sampai seperti itu. Nah, itu kalau saya mau zoom itu tidak bisa Sobat Tani, nganunya saya habis meti tomat Sobat Tani. Nah, yang sampai ke situ, terus saya akan nyuting yang belakang saya. Nah, seperti ini buahnya Sobat Tani. Ini juga tidak ketinggalan buahnya. Nah, pokoknya walaupun kelihatannya batangnya seperti ini, buahnya juga bagus. Itu tadi saya lakukan penyemprotan dengan memakai pestisida sistemik. Terus saya pakai yaitu insektisidanya Sipermetrin untuk menghilangkan lembing. Juga saya campur Aktara untuk membasmi kalau ada kutu-kutu kebul ataupun ya dari binatang-binatang yang lain. Aktara itu juga kalau bisa membunuh macam-macam Sobat Tani, ya, macam-macam hama. Sampai di sini tomatnya tidak sempat naleni lagi Sobat Tani, baru ditali sekali tidak sempat lagi, gleseh-gleseh. Nah, jadi saya berbaginya sudah banyak sekali. Ternyata lebih 20 video yang sudah saya bikin dengan yaitu cabai yang saya tanam dulu saya nanamnya tanggal 4 bulan 7 Sobat Tani. Nih, sampai situ tuh buahnya. Tanggal 4 bulan 7 saya nanam cabai ini, dan akhirnya ini sudah bulan 10 alhamdulillah sudah metik 2 kali Sobat Tani dalam kondisi buah yang seperti ini. Dan ini mohon maaf saya tidak bisa kalau nyuting di sini hari ini, nyuting di sini lagi hari ini. Nah, besok saya syuting dari lain arah Sobat Tani. Besok saya syuting dari lain arah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tahu semuanya kondisi cabai Kobe Tani. Nah, ini modelnya Sobat Tani, kalau untuk bibit ini bagus banget Sobat Tani. Ini modelnya kalau untuk bibit dari tangkai ke bawahnya ini semuanya berbuah Sobat Tani. Jadi buahnya alhamdulillah bagus banget, dan dia tidak cepat busuk ataupun tidak mudah busuk gitu. Jadi bisa untuk bibit dengan bagus ataupun ya seperti yang kita harapkan. Mungkin dari Sobat Tani sekarang para YouTuber penanam cabai ataupun petani cabai banyak yang sedang kendo ataupun ya kurang semangat Sobat Tani dalam memvideokan cabainya, terlepas dari karena dari harga yang begitu juga kurang membuat semangat. Tapi alhamdulillah di tempat saya
Untuk petikan yang kemarin sudah diambil 22.000 Sobat Tani. Mohon maaf ya, 22.000. Ini kalau tengkulak banyak bertanya komentar daerah mana Mas. Nah, nanti mungkin dikirim. Kalau sebenarnya saya anti untuk membicarakan bibitnya membicarakan tentang harga, tapi karena untuk motivasi biar Sobat Tani ini semangat, nanti insya Allah ini akan naik-naik Sobat Tani. Jadi cabai ini insya Allah akan naik-naik sampai ke, yaitu mungkin sampai ke ya 30-an Sobat Tani. Kondisi cabai punya saya ini kalau pas nanti naik, pas ngagung, alhamdulillah Sobat Tani. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi saya shoot di bagian yang lain ini Sobat Tani. Nah, di bagian yang lain saya shootkan masih yaitu mulai 1-2 Sobat Tani. Tapi kalau nanti sudah merah banyak ini sudah kelihatan cabai Sobat Tani. Di sini sudah dari jauh aja kelihatan cabai. Ini kalau dari jauh tidak kelihatan apa-apa Sobat Tani. Tapi ketika didekati seperti ini. Mohon maaf saya selalu ya mengajak untuk semangat kepada Sobat Tani di dalam bercocok tanam cabai, karena nggak ngerti pas nanam murah nanti tetap ya pas panen kebetulan kadang-kadang mahal. Buahnya Masya Allah Sobat Tani, buahnya cabai ini. Padahal di sebelahnya ada batang tomat seperti ini. Ini barisan yang lain Sobat Tani. Ini sudah saya tali-tali. Nah, jadi tidak di situ tidak kalah seperti apa yang saya videokan yang kemarin, bahwasanya walaupun ditumpang sari dengan tomat, tapi cabenya juga tidak kalah. Sampai ke sana Sobat Tani. Sampai ke sana itu pating gerenteong itu pinggir-pinggir cabai mentiung itu karena ada cabenya, pinggir mulsa ada mentiung itu karena ada cabenya gantung. Nah, saya akan masuk ke arah batang pisang itu Sobat Tani. Yang kemarin saya omongkan kalau di bawah pisang itu kurus. Nah, ini akan saya perlihatkan buahnya. Walaupun batangnya kurus tapi buahnya Sobat Tani bisa tahu. Jadi saya duduk di sini Sobat Tani. Nah, ini batang pisang yang saya ngomong tadi. Walaupun batangnya cabai ini kurus, tapi alhamdulillah buah cabenya seperti ini Sobat Tani. Tidak istilahnya tidak berkurang juga. Masih tetap buahnya embel-embelan. Ini menandakan memang varietas ataupun pola budidaya yang Kobe Tani terapkan selama ini berdasarkan pengalaman yang Kobe Tani lakukan. Alhamdulillah itu menghasilkan buah yang rapat dan yang jelas Sobat Tani. Intinya sebenarnya potensi setiap Z ini Sobat Tani, setiap Z cabai ini untuk letak ataupun untuk bersemaiannya buah. Namun kalau buah itu sampai jarang, itu artinya Sobat Tani, artinya itu banyak yang rontok. Tapi kalau ini tidak rontok Sobat Tani, utuh seperti ini artinya ya buahnya akan lebat. Itu kurus banget Sobat Tani, tapi buahnya Masya Allah. Masya Allah. Ini buah yang ini Sobat Tani, batangnya segini, Masya Allah. Jadi buahnya kayak gini. Nanti akan saya perlihatkan tempat yang subur sana Sobat Tani. Di sebelah sana agak subur, saya perlihatkan. Ini yang batangnya tidak terlalu subur, tapi alhamdulillah buahnya Masya Allah Sobat Tani. Saya masuk ke sini ini ya karena tidak bisa tiap hari. Nah, sini tadi yang nyemprot adalah bagian anak saya Sobat Tani. Saya nyemprot yang bagian yaitu yang bekas ataupun lahan bekas yang sering saya semprot. Ini saya masuk ke sini buahnya Masya Allah seperti ini. Jadi sekali lagi saya memotivasi, yuk sama-sama kita benar-benar di dalam menonton video di YouTube. Kalau memang dia ada yaitu pengarahan tentang organik ataupun cara budidaya, mari kita selesaikan sampai selesai sehingganya ya kita paham. Ini kurban dari YouTube Sobat Tani. 2019
Itu pertengahan saya punya HP Android dibelikan oleh anak saya. Terus saya lihat di YouTube tanaman cabai, karena selama ini saya memang budidaya cabai dan saya pelajari terus saja. Saya tidak mengenal entah itu channelnya baru di subscribe 5 ataupun baru ya berapa tontonannya, tapi kalau itu baik saya pakai. Hasilnya seperti ini Sobat Tani, korban YouTube ini Sobat Tani. Nah, dan jangan ngomong kalau cabai kopetan ini nggak ada yang bule, itu jangan, tetap bule ini Sobat Tani. Ini ada bule, ini kan ada bule, tapi alhamdulillah persentase dari yang bule dan yang tidak ini sudah ya banyak yang tidak bule. Dan apabila yang bule pun alhamdulillah masih ada buahnya Sobat Tani. Jadi ini saya syutingkan seperti ini yang saya dan dari belakang saya syutingkan sebelah kanannya seperti ini juga Sobat Tani. Jadi tidak kok hanya blok-blokan yang saya ambil itu, tidak, tapi ya seperti ini seperti ini. Nah, mungkin ini 2-3 hari lagi sudah bisa beli lagi, bisa milih lagi Sobat Tani. Melihat merahnya sudah kayak gini, sampai situ-situ sudah merah Sobat Tani, itu mungkin nggak lama lagi ini bisa untuk dipilih lagi. Jadi ketika harga yang sudah di atas 20, alhamdulillah Sobat Tani. Nah, tanamannya seperti ini, itu juga tanaman cabenya sudah merah semuanya. Nah, ini alhamdulillah. Itu karena ada anak saya yang manggil Sobat Tani. Itu mungkin kopinya sudah mateng. Saya akan ke pondok dulu dan saya akan mampir tempat yang subur sana Sobat Tani. Woi, nah ini yang tempat yang subur Sobat Tani. Nah ini kayak gini buahnya itu. Woi, ternyata sudah mulai banyak. Di situ-situ juga sudah mulai banyak yang merah Sobat Tani. Jadi ya mungkin dalam 2 ataupun 3 hari lagi saya akan memetik lagi insya Allah. Jadi seperti ini dalam kondisi buahnya sudah banyak yang merah. Jadi saya kira untuk video kali ini saya cukupkan di sini, karena anak saya sudah manggil-manggil untuk disuruh ngopi. Saya akan ngopi dulu Sobat Tani. Ini yang subur Sobat Tani, buahnya seperti ini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.